Alhamdulillah. Yuk. Tes dulu ini nge-lag tidak. Bentar, saya tanya teman-teman dulu. Baik, terima kasih Kak Toko Lilis Ahar yang sudah bergabung. Ya, saya minta ceknya ya Kak. Ini lag enggak live saya? Saya kalau like saya teruskan, kalau enggak saya enggak teruskan. Terima kasih Abang yang sudah hadir. Terima kasih Kak Namim. Cek dulu di sini roomnya bagus nggak? Oh, hilang. Baik. Pak Bagio ngapunten ya Pak. Ini saya mau nanya lag nggak, punya saya nge-lag nggak gitu. Nah, nanti soalnya tadi barusan saya pakai perangkat lain malah nggak bisa masuk karena lag gitu. Sinyalnya apa mungkin kudu diurusin, tapi saya yakin biasanya di perangkatnya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ruzi, mohon maaf saya Pak Cik, ini bagus tidak ininya suara saya, terus siaran saya bagus tidak? Soalnya tadi saya sudah mulai live sejak setengah 7, cuman itu katanya lag, jadi nggak begitu. Oh bagus, makasih, terima kasih. Tapi nanti ini aja Pak, kalau misalnya Pak Cik lihat, oh nggak begitu bagus nge-lag gitu ya, nggak usah deh. Kak Nura, ya ini Kak Nura balik lagi. Ya. Maaf ya Kak ya, ini tadi perangkatnya, alhamdulillah. Ini perangkatnya nggak begitu ini. Pak Bagi sudah sampai mana alilannya Pak? Kemarin kita agak kesulitan di Anmas Daria. Ini Pak Bagio itu yang ikut privat sama Ustadz Sugi. Jadi kalau misalnya kita pengen privat itu bisa dengan Ustadz Sugi lewat call ya, langsung telepon. Pak Bagio ini salah satu yang jadi santri online-nya Ustadz Sugi. Ya, gitu Pak Bagio. Jadi ketika adaan kita agak mulai belajar tentang i'rab nasabnya yang depannya kan, terus posisinya dia sebagai apa, nanti kita kan akan tahu. Cuman sampai di takwil isim yang seperti ini, takdirnya itu kadang kita kesulitan begitu. Terima kasih Kak Zi yang sudah hadir. Masya Allah. Pak Bagio sudah sampai mana pembahasannya? Maaf Pak, di typing. Tadi saya pakai ini satunya aja ya, bagus. Oke, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasannya. Sebelum itu kita berdoa dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, kita sudah pengulangan keberapa kali di Anmas Daria. Kemudian kita lanjutkan ke ini lam taklil. Pak Bagio, mohon maaf, Bapak sudah sampai mana di pembahasan dengan Ustaz? Kayaknya sudah selesai ya. Baik. Anmas Daria. Anmas Daria ada di halaman 25. Ustadz Asari, apa kabar? Barakallahu fikum. Ada Ustadz Rozi di sini, gabung bareng saya. Masya Allah. Nah, Ibu Sail, kita belajaran dibaca yang sebentar. Kita lihat dulu. Nah, kemarin belum sampai di situ ya. Maaf. Yang huruf-huruf yang menasabkan ya. Sehat selalu Pak Mas Duki, apa kabar? Alhamdulillah masuk deh Pak Mas Duki nih. Oh ini
ini inna wa akhwatuha ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mas Duki, barakallahu fikum. Tawabi kan. Kalau di jurumiyahnya pembahasan yang Anas Daria ada di mana ya? Barangkali ada yang kasih tahu. Pak Mas Duki, yang Mas Darianya itu kita di mana ya? Oh, ada di mana? Saya soalnya andan. Ini nawasib aja ya. Ini kan anlan idan kai lamu juhud hatta jawab. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi karina. Also, sehat-sehat Kak. Selamat bergabung, semoga berkah ya. Sini ada halatul fi'lil mudhari, itu ada mansub, ada marfu, ada mazum. Yang huruf-huruf amil-amil yang menasabkan itu anlan idan kain. Salah satunya an ya. Salah satunya an berarti yang nasabkan. Bentar. Ini adalah itu kita baca ini adalah bagan dari jurumiyah. Jadi bagi mereka yang membutuhkan, saya punya PDF-nya karena ini dibagikan di saat kelas terjemah. Terus ustadznya bilang di copy, nanti kita untuk memudahkan pembelajaran. Sebelumnya kan kita pakai yang ini Mukhtasar Zidan, sarahnya dari jurumiyah itu. Waduh, bulat itu nggak ini banget. Terus sayanya untuk lebih mudahkan kan kita presentasi ke depannya satu-satu gitu. Nah, untuk memudahkannya pakai ini gitu. Cuma saya belum ketemu ya kan. Berarti saya harus belajar lagi. Baik, kita lanjutkan di yang Pak Bagi masih ada An Mas Daria lagi ya. Ada au kah? Nah sobat itu atop Kak Mila. Itu atopnya. Huruf nasab au. Huruf nasab ada huruf nasab. Baik, nanti jadi ini. Yang saya tahu au itu masuknya huruf tawabi ya, huruf atop. Ini. Huruf atop. Atop bayan, atop nasab. Di sini ada au atau. Nah, jadi ketika dia di sininya nasab, maka di sini maktubnya juga nasab begitu. Iya. Misalnya contohnya tazawwaja Hindan au uhtaha. Aku mau nikah sama siapa ya? Hindun atau kamu nikah sama siapa? Bukan aku. Kamu nikah sama Hindun atau sama saudaranya? Nyanya tuh baliknya ke Hindun. Au yang masuk fi'il mudhari. Berarti misalnya contohnya apa Kak di dalam Al-Quran? Baik, malah bagus ini. Ada au. Makasih Kak Mila. Contohnya bagus, tambah ini. Kita ulangi ya. Pembahasan tentang An Mas Daria. Ya, pokoknya kalau diulang-ulangi nanti kita akan mudah. Baik. Rumusnya itu ketika an masuk fi'il mudhari, maka fi'il mudhari ini menjadi nasab. Bentar, kameranya agak ditutup ya. Sesudah fi'il mudhari'nya jadi nasab, fi'il mudhari ini disebut silah masdariyah karena ketemu an, begitu. Nah, an plus fi'il mudhari nasab ditakwil isim. Kebutuhannya apa? Ada isim yang rofa, ada yang isim yang nasab, ada yang isim yang jer. Kan isim cuma 3 kan? Gak ada isim jazm. Baik. Artinya contohnya kita lihat kita memakai metode al-ilan ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang sudah punya metode lain, silakan lihat dulu ya, terus habis itu bandingkan bagus yang mana yang cocok bagi saya. Bukan berarti merombak metode al-ilan, enggak, tapi memberikan
nasihat atau kritik yang membangun boleh. Baik. Terima kasih Kak Z yang sudah bergabung. Barakallahu fikum. Bukan kitab ini, namanya buku metode Al-I'lan Kak. Ya. Contohnya nanti di dalam Al-Quran begitu. Baik. Kita ulangi lagi. Kalau sudah di fi'il mudhari ini dinasabkan dengan an ini, maka fi'il mudhari ini menjadi silah. Silah apa namanya? Silah masdariyah. Namanya kakak tadi udah nanya ya. Kemudian silah masdariyah ini an plus fi'il mudhari nasab atau silah yang ini distakwil isim gitu. Enggak jili-jilian, baru berapa jili? Masalah saya damat. Ini yang jilid 1 aja cuma 29 halaman Kak. Karena memang untuk memudahkan, itu buat pemula ya. Dan contohnya langsung Quran, enggak di dalam kitab kuning gitu. Fokus bahwa kita adalah nahwu pemula, saya ding. Baik. Kalaupun misalnya sudah di level tinggi, kakak duduk di sini, kita duduk sini untuk melihat metode Al-I'lan untuk membelajarkan kepada yang lain gitu kan. Kadang-kadang udah level tinggi tapi kagak bisa ngajarin orang, iya kan? Itu dia. Kadang-kadang gini, makanya pengalamannya Ustadz Sugi jadi itu tuh hikmahnya bagi kita. Nah ini saya baru ikut pelatihan Al-I'lan, metode Al-I'lan tuh baru jilid 1 Kak ya. Yang penulisnya adalah Ustadz Sugiono Abdul Manaf. Ketika kita mau pengen membelinya, silakan hubungin di sini ya. Oh iya, ini baru jilid 1, terus jilid 2-nya kemarin pelatihan 1 sudah, pelatihan 2-nya sudah Kak. Baik, nah ini kalau jilid 1 itu sampai pembahasan majhul, kalau jilid 2 tentang isim yang nasab ya. Baik. Nah itu kakak sudah punya metode ya Al-Ahsan. Mari kita bandingkan dan bisa masing-masing orang punya pengalaman. Oh ini lebih baik buat aku. Itu kan khusus ya, cocokan gitu kan, sesuai nggak buat saya. Baik, lanjut ya Kak ya. Ayat jelisa ini adalah an huruf mudhari, yajlisa an huruf masdariyah, yajlisa fi'il mudhari yang dinasabkan dengan an, dengan tanda nasabnya apa? Fathah. Baik, kita lihat. Tanda nasab itu ada 2, akhiran domah menjadi fathah. Kemudian hilangnya huruf nun pada afal khamsah. Baik. Jadi kalau yang ini asalnya apa? Yajlisu. Jalasa yajlisu. Baik. Jalasa yajlisu. Ketika kemasukan huruf an, maka menjadi apa? Ayajlisa gitu. Yajlisa fi'il mudhari yang dinasabkan dengan an dengan tanda nasabnya fathah. Dengan fa'ilnya apa? Nah, di sini metode Al-I'lan mengedepankan munfasinya dimunculkan gitu. Ini kan domir, mustatir, takdiruhu huwa ya, kalau di dalam bahasa Arabnya. Kalau dalam metode Al-I'lan itu langsung fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah huwa, begitu. Apa kegunaan an? Kegunaan an itu untuk menasabkan fi'il mudhari Kak. Kan ini termasuk huruf yang menasabkan. Baik, lanjut ya Kak ya. Ayyajlisa. An huruf mudhari, yajlisa fi'al masdariyah, Masya Allah. An huruf masdariyah. Ini saya matanya sudah mulai. An huruf masdariyah, yajlisa fi'il mudhari yang dinasabkan dengan an dengan tanda nasabnya fathah. Iya kan? Karena apa di sini? Fi'il mudhari sahih akhir gitu kan, seterusnya. Oke, baik. Ini kemudian yajlisa ini di dalamnya ini ada fa'il, di sini ada fa'il. Fa'ilnya apa? Kalau dalam bahasa Arab itu di kitab-kitab Arab tuh domir mustatirun takdiruhu, domirun gimana Kak? Domir mustatirun fihi, gitu kan? Terus habis itu takdiruhu huwa fihi, jawaban takdiruhu huwa. Baik. Kemudian
domir. Masya Allah baik ya, maaf ya, i'rabnya gimana Kak? Ini i'rabnya seperti itu. An ini huruf masdariyah. Ayajlisa ini Kakak balik lagi. Ya betul, domirun mustatirun fihi jawajan takdiruhu huwa. Begitu kan Kak? Selama 8 tahun Ustaz Sugi memberikan pemahaman tentang bagaimana mengi'rab, memaknai bahasa Quran dengan apa? Dengan metode al-ilan ini, itu tidak beranjak dari tempat duduk. Gitu, karena memakai bahasa Indonesia, begitu Kak. Ketika beliau memakai bahasa cara pondok itu, ternyata malahan jamaahnya berkurang. Makanya beliau ketika menerapkan metode al-ilan, ternyata metode ini lumayan bisa dipahami dengan cepat, begitu. Bagus, Masya Allah. Kak Muhammad Faisal Hasan hadir menyapa Kak. Iya, sama-sama Kak. Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir. Lagi pada liburan ya. Yajlisa, an huruf masdariyah, yajlisa fi'il mudhari yang dinasabkan dengan an. Satu lagi, tanda nasabnya apa? Fathah. Seperti tadi, ada 2 tanda nasab, yaitu ada domah menjadi fathah, kemudian hilangnya huruf nun pada af'al homsah. Yang ini asalnya kan yajlisu ya Kak. Ketika masuk an, maka menjadi yajlisa. Kemudian di dalam bahasan ini, makanya Pak, di dalam metode al-ilan itu fa'inya langsung disebutin huwa, tidak seperti tadi. Iya. Yajlisa ini an huruf masdariyah, yajlisa fi'il mudhari yang dinasabkan dengan an dengan tanda nasabnya fathah dengan fa'ilnya huwa sebagai silah masdariyah dari an, gitu. Mulai puyeng ya. Memang begitu, bahasa Arabnya tuh terjemahin dalam metode al-ilan seperti itu. Agar apa? Kita itu nanti meningkat gitu ya. Nggak usah menghafal Bapak, di sini mah langsung praktek. Iya, Iya, Masya Allah. Silakan pesan ke Ustadz Sugiono langsung, karena beliau yang punya hak paten ya. Ya, saya nggak punya PDF-nya. Kalau yang tadi yang ringkasan ini, nah, yang ringkasan Jurumiyah saya punya PDF-nya, dan ini berwarna. Baik, kalau berwarna untuk untuk bantu pencetakan juga saya bisa. Baik. Iya, yang silah masdariyah maksudnya Ustaz. Silah masdariyah itu kalimat yang jatuh sesudah huruf masdariyah, gitu Kak. Ya. Langsung dihubungi aja. Ya, hubungi beliau. Baik. Tidak ada di Shopee, belum di ini Kak. Baik. Saya kena ini nanti. Terima kasih Kak. Lanjut ya. Dan teman-teman, semoga dipahamkan. Kita berdoa semoga Allah memberikan kepahaman sehingga kita mempermudah untuk belajar bahasa Arab. Baik. Sampai mana ini? An huruf masdariyah, yajlisa fi'il mudhari yang dinasabkan dengan an dengan tanda nasabnya. Ya, ini belajar dari dasar. Baik. Ya, kalau belum selesai, jangan buru-buru dulu. An ini belum selesai Kak Usen, jangan buru-buru dulu. An huruf masdariyah, yajlisa fi'il mudhari yang dinasabkan dengan an dengan tanda nasabnya fathah dengan fa'ilnya huwa sebagai silah masdariyah dari an. Yajlisa ini ditakwil isim. Nah, gini Kak, ditakwil isim apa? Ternyata isim yang jar, karena ada di sini sebelumnya bi yajlisa. Kalau gitu yajlisa ini adalah isim yang jar sebagai majrur dari bi, gitu, karena kemasukan huruf. Baik. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Gak paham, telan aja. Subhanallah. Ini yang tanda nasabnya itu akhiran domah menjadi fathah. Sekarang yang tanda takwil isim. Takwilannya apa? Ayo, takwilannya apa? Di yajlisa.
takwil isim nanti. Idgham gimana kak? Ini bukan tajwid di nahwu sorob kakak. Ya jelis. Bi ayajlisa jadi apa? Idgham kak Seymour. No, bukan idgham ini. Iya. Kakak bijulusi. Al-julus itu. Masdarnya apa kalau jalasa yajlisu? Jalasa yajlisu apa kak? Julusan. Iya, julusan bersih. Jalsan. Jalasan. Jari saya jelis. Baik. Jalasan ya. Berarti masuk kalau dengan bi gimana? Jilsatan. Masya Allah. Yang mana? Jalisan. Masuk bab 2 ya. Jalisan. Oh, bab 2 ininya. Yang apa? Tasrif saya satunya belum ketemu. Padahal biasanya banyak banget. Bentar ya. Kalau udah ditakwil tetap pakai huruf an. Enggak. Annya hilang. Annya hilang menjadi masdar muawwal. Bentar ya. An yajlisa. Bapak ini dapat dari mana ininya? Baik, beda master sama isi master. Sama, Pak. Ini makanya masdar bentukan, masdar muawwal, iya. Masdar bentukan asalnya kan an. Kalau sudah di ini kan takwilnya ini, sebentar. Ada jalasa yajlisu jilsatan, ada ya kan jilsatan, iya. Syarat takwil masdar, Kak. Syarat takwil masdar. Ya, dia sudah melalui proses begini, Kak Mila. Ya, jadi namanya masdar muawwal. Baik, kita lanjutkan di ini dulu. Yang ini. Tadi ya, yang jalasa yajlisu, jilsatan apa jalisan apa jalasan apa gimana? Ya, jalasan masdar, kalau julusan isi masdar. Masdar muawwal tuh. Jilsatan. Baik kak, sebentar kak. Ya, baik. Kita yang gampang aja. Tasumuna, kita pakai. Sebentar saya ganti petunjuknya karena tadi masih ada ininya, penanya. Tasumuna, ini bentuk apa? Bentuk mudhore. Baik, tapi bentuk mudhorenya apa? Pada af'al khamsah. Ya, ini bentuknya af'al khamsah. Contohnya tasumuna, maka iya. Antasumu, an huruf masdariyah, tasumu fi'il mudhore yang dinasobkan dengan an, dengan tanda nasobnya hilangnya huruf nun karena apa? Af'al khamsah. Masya Allah, berapa alaik. Lanjut. Kemudian ini ada fa'il. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya antum sebagai silah dari an. Tasumu sebagai silah dari an. Antasumu ditakwil isim. Isim yang apa? Antasumu ditakwil sebagai isim yang rofa. Iya. Antasumu ditakwil isim yang rofa sebagai mubtada. Begitu. Khairul. Di sini ada ayatnya. Antasumu khairul lakum. Ya, baik. Antasumu, ya kan di sini an huruf masdariyah, tasumu fi'il mudhore yang dinasobkan dengan an, dengan tanda nasobnya hilangnya huruf nun karena af'al khamsah. Ditakwil sebagai silah masdariyah dari an dengan fa'ilnya apa? Antum
sebagai silah masdariyah dari antasumu ditakwil isim yang rofa sebagai mubtada. Baik, khairun khobar dari mubtada. Khairun khobar yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. La, betul so. Betul. Masya Allah Kak Muhammad, barakallahu fikum Pak. Lakum la huruf jar, kum domir mutasil sebagai majrur kananila itu. Baik. Antasumu ditakwil isim yang rofa sebagai mubtada. Takwilannya apa? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 12 ya? Tanggal 12. Kita mengambil di tanggal 12.05.25. Ya. Tadi apa? Yajlisa. Salah, kebalik. Pak, ingat siapa tuh? Pak Mas Duki. Pak Mas Duki bilang coret malah nggak bagus Pak. Iya, salah nulisnya. Kan namanya juga pemula kakak. Kasih tahu. Baik, ini nunggu kering dulu. Di sini tasumu. Betul nggak nulisnya? Saya belajar bahasa Arab itu yang intens itu waktu kuliah. Jadi ya udah ini banget salah. Makanya yang masih muda cepat-cepat belajar untuk bisa memahami Al-Quran ya. Karena Imam Syafi'i sendiri bilang belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Itu dia. Kalau kita belajar bahasa Arab tuh stressing untuk saya pesan ya, kalau untuk kita orang asing dalam bahasa Arab itu stressingnya itu untuk memahami Al-Quran, bukan untuk muhadasah ya. Makasih Kak Hai. Itu teh. Masdar dari fi'ilnya cari domir dari tingkat. Woi. Ini namanya huruf apa? Masdariyah. Yajlisa ini ada macam-macam. Pertamanya fi'il mudhari. Tadi itu kan yang dinasabkan dengan apa? Dinasabkan dengan masdariyah. Kemudian satu. Kemudian yang kedua apa? Apa itu? Tanda nasabnya harus disebutkan. Pelan-pelan aja Kak kalau belajar tuh. Nasabnya itu apa? Fathah. Baik. Kemudian di sini fi'il mudhari sama tanda nasabnya fathah. Kamu cari fa'ilnya dulu. Fa'ilnya apa? Karena fa'il itu menentukan ini loh Kak. Menentukan. Betul. Fa'ilnya apa ini? Fa'ilnya huwa. Ya, kemudian yang ini fa'ilnya huwa. Yajlisa ini di sebagai silah masdariyah. Nah, ini sampai sini ditakwil isim gitu. Ditakwil isim yang apa? Ternyata isim yang jar. Kenapa? Karena ada bi di sini. Baik. Kalau untuk lebih ininya, nah di sini baru nih PR kita mencari takwilannya apa gitu. Takwilannya apa? Oke. Satu ya. Kemudian yang ini sama gitu, huruf masdariyah tasumu. Nah, yang ini mah beda nih. Ya, yang ini mah beda. Jadi yang pertama kita itu disebutnya fi'il mudhari yang dinasabkan ya.
Fi'il mudhari dinasabkan dengan apa? Dinasabkan dengan hilangnya huruf nun. Hilangnya huruf nun. Baik. Kemudian hilangnya huruf nun. Kemudian yang kedua nih ya. Cari dulu tanda nasabnya. Baik, buangnya. Sama aja Kak Mai. Nasabnya, tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya yang dihilangkan dengan tanda. Kok gimana sih? Salah, dinasabkan dengan, salah nih Kak. Dinasabkan dengan an masdariyah. Nah gini, kalau cepet-cepet, maklum kalau banyak ngomong itu salah. Dengan an. Tanda nasabnya apa? Hilangnya huruf nun. Hilangnya huruf nun. Karena apa? Karena apa coba? Karena, lanjutin, tanda hilangnya huruf nun. Karena apa? Karena apa? Iya, dinasabkan dengan al-masdariyah dengan tandanya hilangnya karena af'alul khamsah. Bagus. Karena bagian dari af'alul khamsah. Bagian di sini. Baik. Tasumu. Baik. Ini hilang nun ya. Berarti asalnya tasumuna. Sekarang fa'ilnya apa fa'ilnya? Fa'ilnya kalau di dalam metode al-i'lan itu langsung fa'ilnya apa? Fa'ilnya apa di sini? Fa'ilnya apa? Ayo Kak. Domir antum. Baik. Fa'ilnya antum. Ya, baik Pak Izam. Pak Izam baru hadir. Masya Allah. Antum. Terima kasih Ustaz Rozi. Antum. Ketika tahu nih, ada antum, kemudian antasumu. Antasumus siam. Dari siam ya. Berarti di takwil sebagai takwilannya apa? Pak Izam udah kemarin sudah, ayo diulangi lagi Pak Izam. Ini soalnya banyak yang baru ya. Kita tulis di sini aja. Takwilannya apa Pak? Takwilannya apa? Enggak. Baik, mantannya nggak mau gitu. Balik lagi berarti balikan ya sama mantannya ya. Kayak. Iya, kita belum selesai. Kemarin kita belum selesai ya Pak. Iya. Siaman. Oh, siaman. Baik tuh Kak Lalu. Masya Allah, betul Kak Lalu. Kemarin. Udah bolak-balik di ini, tapi kayaknya teman-teman menarik kalau dibolak-balik. Gitu. Ya. Oh, ada di situ, ada di tempat saya. Iya jarang live. siam tasumu sawama ya sama siaman. Berarti kalau siaman, baik. Kalau udah siaman di sini berarti masuk lagi di sini fa'ilnya antum. Antum ada di dalam posisi masdar, berarti siamukum ya. Siamukum. Sudah ketemu caranya begitu. Gitu, siamukum. Ini nih Kak nih, siamukum. Jadi kita lihat antasumu itu ditakwil isim yang di sini di dalam kalimat ini. Antasumu ditakwil isim yang rofa sebagai mubtada. Ya kan? Berarti fi mahali raf'in kan? Iya, mubtada. Iya, tadi saya apa? Salah ya? Ini sod apa bukan Kak? Ini sod kan? Oh, pakai alif. Mau S itu. Yang mana? Tulisan jelek di SS. Iya, oh yang ini di SS boleh. Oh iya, juga siaman. Oh siaman, berarti panjang ininya ya. Kak Amdani, baik. Siamukum. Iya. Ini short Kak, yang salah yang mana ya? Oh, ditakwil. Baik. Ditakwil itu
artinya berubah gitu loh, dirubah. Yang tadinya takwilan, bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah di pesantren. saya mengungkapkan takwilnya barangkali salah, monggo silakan. Oh, shootnya nggak jelas di zoom kak. maaf, terima kasih Kak Mai yang jelasnya. Baik, ini ya, saya pernah bahas itu tapi di mana gitu. Sebentar ya.